Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Slamet Riyadi dalam channel Kelas Jepang. Kali ini belajarnya libur dulu ya guys. Saya mau bahas sinopsis film yang keren ya, yaitu judulnya Departures atau dalam bahasa Jepangnya itu Okuribito. Film ini itu dirilis pada tahun 2008 oleh sutradara Yojiro Takita ya. Dan film ini memenangi Academy Award 2008 dan kategori film berbahasa asing terbaik. Kemudian film ini juga memenangi penghargaan Akademi Jepang yang ke-32 ya sebagai film terbaik. Mau tahu alur ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Kelas Jepang. Film ini dimulai dengan adegan ada dua orang laki-laki yang sedang mengurus seorang jenazah wanita. Dan anehnya, pada saat laki-laki yang satu lagi yang muda sedang mengurus jenazah tersebut, ternyata ada ditemukan satu keanehan nih. Lalu dia bilang sama bosnya, "Bos, ini kok ada sesuatu yang ganjel ya?" Lalu kata bosnya bilang, "Ganjel apaan sih?" Kemudian dia jawab, "Itu ada itunya." "Itu apaan?" kata bosnya. "Itu bos ada." Nah, akhirnya si bosnya sendiri mengecek dan ternyata benar bahwa jenazah tersebut ternyata bukanlah seorang wanita, tetapi pada sejatinya adalah seorang laki-laki. Kemudian bosnya bilang kepada keluarga bahwa jenazah tersebut mau dimakamkan secara laki-laki atau perempuan. Akhirnya setelah berdebat panjang, pihak keluarga memutuskan untuk mengurus jenazah tersebut secara wanita. Nah, itu sekilas intro dari film ini ya. Kemudian adegan pindah ke masa lalu ya. Dalam adegan berikutnya ini terlihat sekelompok grup orkestra yang sedang memainkan musik. Nah, setelah grup tersebut selesai memainkan musik, ternyata tiba-tiba pimpinannya mengatakan bahwa grup tersebut akan dibubarkan. Dan seketika itu juga si Daigo Kobayashi ini yang tadi sedang memperagakan pengurusan mayat tadi, itu adalah pemeran utama yang diperankan oleh Masahiro Motoki. Ya udah, akhirnya setelah Daigo ini dibubarkan dari orkestra, dia bilang sama istrinya, "Gimana nih? Ternyata orkestranya dibubarkan." Lalu istrinya bilang, "Ya udah nanti cari lagi aja gitu." Kemudian Daigo bilang, "Itu nggak mungkin, soalnya saya harus membayar tagihan." Jadi ternyata selo yang dia pakai untuk orkestra tersebut dia itu hutang sebesar 1.800 mangeng ya, itu sekitar 1.800.000 yen ya, hampir berapa itu ya, hampir 2 miliar lebih ya. Akhirnya dalam kebimbangan tersebut mereka berdua memutuskan untuk pindah ke kampung halamannya di prefektur Yamagata. Nah, setelah mereka pindah, pasti mereka butuh pekerjaan dong ya. Pada saat makan malam, Daigo itu sambil baca cari lowongan ya, dan dia baca ada sebuah lowongan yang sangat menarik karena gajinya gede, umur nggak dibatasin, kemudian tidak pengalaman pun tidak masalah. Pada saat dibaca sih sepertinya menarik ya, dia ada macam tulisan, jadi kanjinya itu tabi. Tabi itu semacam apa ya, mungkin artinya bisa dikatakan traveling gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Dan nama perusahaannya adalah NK Agent. Tidak berpikir lama kemudian pada hari berikutnya Daigo mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan wawancara. Dan ternyata sama si bosnya itu langsung diterima. Jadi tanpa melihat CV Daigo, bosnya langsung menerima Daigo sebagai karyawannya. Nah, Daigo bingung dong kenapa dia langsung diterima, padahal dia nggak punya pengalaman ya kan. Dan dia tanya tuh sama bosnya mengenai lowongan yang ada di koran itu. Ini maksudnya apa gitu kan. Oh, dia salah nulis, ternyata tabi yang dimaksud tersebut itu bukan tabi travel. Kemudian dia menjelaskan mengenai pekerjaannya, yaitu tentang pengurusan jenazah. Ya jadi ragu gimana gitu dong si Daigo, sementara dia butuh pekerjaan, tapi dia diterima sebagai karyawan untuk mengurus jenazah. Dan si bosnya juga pintar. Dia di awal pun sudah ngasih duit sama si Daigo supaya dia mau bekerja sama dia. Kemudian setelah dia pulang ke rumah, dia tidak cerita sama istrinya mengenai pekerjaannya tersebut. Pada hari berikutnya,
dia mendapatkan job pertama. Dia itu enggak langsung mengurus jenazah ya, tapi si bosnya itu sedang membuat semacam panduan gitu ya tentang pengurusan jenazah. Jadi dibikin semacam video dalam bentuk DVD. Pada hari berikutnya, Daigo ditugaskan sama bosnya ya, bersama bosnya itu mengurus satu jenazah, di mana jenazah tersebut itu sudah beberapa hari meninggal, dan pastinya tahulah jenazah berapa hari meninggal pasti sudah sangat busuk ya. Di situ si Daigo benar-benar sangat tidak nyaman dan bahkan muntah-muntah gitu ya untuk pertama kalinya melihat secara langsung jenazah. Nah, sepulangnya dari pekerjaannya tersebut, Daigo naik bis nih, dan dalam bus tersebut itu kayak ada anak-anak sekolah gitu ya, kayak bisik-bisik kok, ih ada bau apa ini ya, ada bau apa ini, bau busuk apa ini ya, kata cewek-cewek itu ya. Terus si Daigo kan mungkin ya merasa itulah ya, karena habis megang jenazah. Nah, kemudian Daigo pergi ke tempat pemandian umum untuk membersihkan diri sebelum sampai pulang ke rumah. Nah, di pemandian umum tersebutlah si Daigo kemudian ketemu sama penjaganya yang memang sudah kenal dari zaman dia masih kecil dulu ya. Kemudian setelah sampai di rumah, istrinya sudah menyiapkan makanan untuk dia. Tapi pada saat dia mau makan, dia itu merasa mual ya, karena dia disuguhi sama sashimi, malah disuguhi ayam mentah gitu. Jadi kan habisnya nama juga habis ngurus jenazah ya. Lihat daging mentah kan jadi mual ya. Kemudian Daigo malah muntah. Nah, setelah dia muntah karena melihat daging ayam mentah tersebut, dia mungkin merasa akan trauma dengan melihat jenazah secara langsung itu, dan mungkin takut akan kepikiran hal tersebut terhadap istrinya. Gimana enggak ya, mungkin kalau kita sudah pernah melihat jenazah kemudian melihat orang hidup, pasti mungkin akan merasa oh mungkin nanti kita mati itu akan seperti itu gitu ya. Atau mungkin juga Daigo takut kalau dia melihat istrinya tersebut mempunyai kondisi seperti itu gitu ya. Ya udah, akhirnya malah Daigo itu kayak gimana ya, malah jadi nafsu sama istrinya gitu. Dan akhirnya bla 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 berakhir di ranjau. Kemudian pada suatu malam, pada saat Daigo itu sedang merapikan barang, nggak sengaja menemukan biola saat dia masih kecil dulu ya. Dan ternyata di dalam biola tersebut ada sebuah batu besar yang dibungkus dengan kertas. Karena hal tersebut, dia malah teringat dengan masa lalunya bersama ayahnya yang dia sangat benci itu ya. Hari berikutnya, Daigo mulai ragu sama pekerjaannya. Duh, mau berangkat apa enggak nih ya? Butuh duit, tapi pekerjaannya kok kayak gitu ya. Jadi dia kayaknya merasa galau seperti itu. Dan pada saat dia sedang duduk-duduk di pinggir sungai, ternyata bosnya lewat situ. Dan bosnya nyuruh buat dia nyetir mobilnya. Ya, sebenarnya Daigo juga marah dengan sikap bosnya itu ya, merasa kalau dia bakal butuh pekerjaan semacam itu. Tapi ya pada akhirnya Daigo luluh juga dan merasa butuh pekerjaan itu. Karena bosnya sendiri juga berpikir bahwa Daigo ini ada mempunyai satu sisi yang bakal bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Suatu hari Daigo ketemu sama anak dari pemilik pemandian umum yang biasa dia datangi. Dalam pertemuan tersebut, laki-laki itu bilang sama Daigo, kamu kalau cari kerjaan yang bagus kenapa? Dia bilang, semua orang udah tahu mengenai pekerjaan kamu. Ya wis, akhirnya Daigo langsung pulang ke rumah, dan ternyata istrinya Mika itu udah tahu juga pekerjaan Daigo yang sebenarnya. Karena Mika nggak tahu apa-apa ya, jadi akhirnya dia juga merasa jijik sama Daigo itu sendiri. Tapi mau gimana lagi ya, akhirnya Mika pergi dan pulang ke rumah orang tuanya, dan Daigo juga tidak bisa mencegahnya. Sebenarnya setelah kejadian tersebut, Daigo ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tapi ternyata pada saat ingin mengutarakan keinginan pada Sachonya, ternyata dia malah mendapatkan satu inspirasi sehingga dia malah ingin melanjutkan pekerjaannya kembali. Hari berlalu, Daigo tetap melakukan pekerjaannya.
Kemudian setelah selang beberapa waktu ya, setelah istrinya pergi, ternyata tiba-tiba Mika pulang dan memberitahu bahwa Daigo akan segera menjadi seorang ayah. Dan Mika terus membujuk Daigo supaya mencari pekerjaan yang lebih baik. Walaupun gajinya sedikit, dia akan tetap bisa menerimanya. Dan ternyata Daigo mengatakan bahwa dia tidak bisa mengabulkan permintaan istrinya tersebut. Tiba-tiba ada telepon datang ya dari seseorang, dan ternyata dalam telepon tersebut Daigo diberi kabar bahwa ibu-ibu yang menjaga pemandian tempat umum yang biasa dia datang itu sudah meninggal dunia. Ya udah, akhirnya dia sama istrinya datang ke tempat ibu-ibu tersebut. Kali pertamanya istrinya Mika itu melihat pekerjaan suaminya secara langsung. Setelah kejadian tersebutlah istrinya mulai bisa memahami pekerjaan suaminya. Nah, yang menjadi plot twist dalam film ini adalah mengenai ayah Daigo itu sendiri. Meskipun pada masa lalunya ayah Daigo meninggalkan keluarganya demi seorang wanita lain, akan tetapi ternyata pada akhir hayatnya ayahnya ingin sekali menemui Daigo. Tapi takdir berkata lain. Sebelum bertemu dengan Daigo, ayahnya meninggal. Kemudian ada datang suatu surat yang mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dan diharapkan Daigo bisa membawa jenazahnya ke tempatnya. Yang pasti awalnya Daigo sangat marah, bahkan tidak ingin menemui jenazah ayahnya tersebut. Ketika staf bosnya memohon supaya Daigo menemui jenazah ayahnya, dia bersikeras untuk tidak ingin datang dan tidak akan peduli dengan jenazah ayahnya. Mika datang kemudian membujuk supaya Daigo mau menemui jenazah ayahnya. Setelah berpikir panjang, Daigo akhirnya memutuskan untuk datang dan mengurus jenazah ayahnya tersebut. Bahkan bosnya sendiri memberikan hadiah satu peti dari milik bosnya itu untuk mengurus jenazah ayahnya. Selain itu, bosnya juga memberi pinjaman mobilnya untuk pergi ke tempat ayahnya. Sesampainya di tempat ayahnya itu, sebenarnya tidak ada satu drama atau feeling yang mengena sekali ya. Pertemuan pertama kali setelah 30 tahun. Bahkan Daigo sendiri juga bingung bagaimana untuk mengurus jenazah ayahnya yang mana dia tidak pernah ingat wajahnya itu seperti apa. Jadi Daigo hanya mengurus dan membersihkan jenazah ayahnya tersebut dengan ala kadarnya. Tapi tak disangka pada saat sedang membereskan jenazah ayahnya, dia menemukan di genggaman tangan ayahnya tersebut ada satu batu kecil yang digenggam erat oleh jenazah ayahnya, dan dia ingat masa lalunya. Dia mulai berangsur-angsur mulai mengingat wajah ayahnya, sehingga pada saat itu dia mulai bisa mengurus dan membersihkan wajah jenazah ayahnya itu sehingga bisa mendekati dari wajah asli dari ayahnya yang masih hidup. Nah, sekian ya guys ending dari film Departure tersebut. Filmnya bagus banget, banyak sekali norma-norma atau pelajaran yang bisa kita ambil ya. Terutama bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan kedua orang tua kita sebelum terlambat. Nah, sekian ya dari review film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kelas Jepang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.